Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh kita pada mata kuliah Perbankan Internasional, insya Allah kita akan membahas tentang regulasi yang ada pada perbankan internasional. Baik, langsung saja masuk ke pendahuluan. Globalisasi perbankan berdampak pada semakin tingginya jumlah pinjaman dalam skala internasional di berbagai negara. Tingginya pinjaman dalam skala internasional meningkatkan risiko bangkrutnya suatu bank internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bank internasional itu tidak hanya memberikan pinjaman ke dalam negeri saja. Misalkan di Indonesia, bank internasional tidak hanya memberikan pinjaman atau pembiayaan hanya kepada sektor-sektor usaha ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di dalam negeri saja, namun juga ke luar negeri. Karena cakupannya sudah mencapai berbagai negara yang ada di dunia. Maka risiko bangkrutnya pun semakin tinggi ketimbang perbankan-perbankan yang bergerak hanya di tingkat nasional atau bank lokal. Kemudian terlebih pinjaman dalam skala internasional bukan jumlah yang sedikit karena merupakan pinjaman lintas negara. Ya, ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya Bank Internasional memang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan besar. Kebanyakan mereka yang diberikan pinjaman itu kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan besar ataupun negara yang ingin membangun negerinya. Maka jumlah pinjamannya itu pun tidak seperti pinjaman UMKM ataupun individu-individu yang ada di dalam negeri, misalkan ke bank-bank lokal ataupun bank nasional lainnya, yang jumlahnya cukup kecil ketimbang atau ketika kita lihat, ketika kita bandingkan dengan jumlah pinjaman yang ada pada bank internasional. Kemudian, The Bank for International Settlements (BIS), sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, memiliki peran sebagai penghubung dan penyedia informasi data aktivitas perekonomian berbagai negara di dunia. Oke, ini sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas, salah satu fungsinya adalah menjadi media penghubung dan penyedia informasi data. Jadi seluruh aktivitas perekonomian yang ada di seluruh negara itu dapat dipantau oleh The Bank for International Settlements. Selanjutnya, regulasi perbankan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Nah, di sini contohnya adalah di Indonesia, itu regulasi dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur operasional perbankan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan demi meminimalisir risiko yang akan dihadapi oleh bank. Kemudian, komponen penting dalam menerapkan regulasi perbankan. Jadi di sini ada 4 komponen penting yang perlu diperhatikan untuk menerapkan regulasi perbankan pada suatu negara. Yang pertama, rasio hutang berbanding modal perbankannya, leverage ratio-nya. Semakin tinggi rasio hutangnya, maka semakin besar risiko yang dimiliki oleh suatu bank. Kemudian modal perbankan, bank capital, ini biasanya kita gunakan capital adequacy ratio, rasio kecukupan modal. Apakah modal perbankan itu sudah sesuai dengan yang sudah diregulasi atau sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian stabilitas keuangan, financial stability. Nah, stabilitas keuangan ini berkaitan dengan sistem keuangan yang ada di suatu negara. Bagaimana stabilitas dari sistem keuangan yang ada. Kemudian stabilitas moneter, monetary stability. Nah, ini kaitannya dengan stabilitas jumlah uang yang beredar atau kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah di suatu negara. Maka ini yang 4 hal inilah yang perlu diperhatikan sebelum melakukan atau menerapkan regulasi perbankan, baik itu bank nasional maupun bank internasional. Kemudian selanjutnya Basel III. Nah, di sini Basel III adalah regulasi perbankan nasional yang dikembangkan oleh The Bank for International Settlements sebagai respon terhadap krisis keuangan tahun 2007 sampai 2009. Nah, di sini ada krisis keuangan pada tahun 2007 sampai 2009, kalau tidak salah subprime mortgage istilahnya di Amerika Serikat. Nah, Basel III ini adalah respon atas krisis keuangan tersebut, karena pada saat krisis keuangan tahun 2007 sampai 2009 itu banyak bank-bank, baik itu bank nasional maupun bank internasional yang terkena dampaknya. Banyak yang istilahnya gulung tikar atau bangkrut.
Kemudian seluruh negara yang tergabung dalam anggota The Bank for International Settlements diharapkan mematuhi aturan Basel III yang telah disepakati. Kemudian berkaca pada krisis keuangan tahun 2007 sampai 2009, salah satu tujuan dari pengembangan Basel III ini adalah demi terjaganya stabilitas keuangan yang ada di suatu negara. Jadi Basel III ini memang sebenarnya adalah respon yang diberikan oleh The Bank for International Settlements agar sistem keuangan ataupun khususnya di sini perbankan, baik itu bank nasional maupun bank internasional, agar mereka dapat terhindar atau setidaknya dapat diminimalisir risiko akan adanya risiko kebangkrutan pada bank tersebut. Termasuk juga demi terjaganya stabilitas keuangan. Nah, ini kalau yang terjaganya stabilitas keuangan ini framework yang lebih besar lagi, rangka yang lebih besar lagi. Kemudian selanjutnya 3 komponen yang menjadi fokus Basel III. Nah, di sini ada fokus dari Basel III itu ada 3. Yang pertama permodalan bank, jumlah modal bank, seperti yang tadi capital adequacy ratio. Kemudian tingkat likuiditas bank, seberapa liquid bank tersebut, seberapa banyak cash yang dapat yang berputar di suatu bank tersebut, baik itu bank nasional maupun bank internasional. Kemudian rasio solvabilitas, leverage ratio dari suatu bank. Kemudian regulator atau pihak pemberi regulasi pada perbankan internasional tiap negara pada umumnya sama, yaitu bank sentral. Jadi di semua negara, baik itu di Indonesia ataupun di Amerika Serikat ataupun di negara-negara lainnya, itu pihak pemberi regulasi itu sama ya, disebut sebagai bank sentral. Dan kalau di The Bank for International Settlements, itu bank sentral ada sekitar 60 bank sentral yang sudah tergabung ke dalam jaringan tersebut. Kemudian bank sentral dalam memberikan regulasi terkait aktivitas perbankan internasional harus mengacu pada kesepakatan bersama oleh berbagai negara. Contohnya adalah Basel III yang merupakan hasil kesepakatan seluruh negara member the BIS, Bank for International Settlements, dalam upaya menghindari terulangnya krisis keuangan pada tahun 2007 sampai 2009. Nah, di sini sudah sebagaimana sudah dijelaskan tadi, Basel III adalah respon dari The Bank for International Settlements, sehingga lembaga ini mengumpulkan atau membuat suatu regulasi yang dapat dipahami dan dilakukan bersama, diimplementasikan bersama di 60 negara yang tergabung ke dalam jaringannya, guna menanggulangi adanya krisis keuangan, kembalinya krisis keuangan pada tahun 2007 sampai 2009. Secara umum untuk melindungi negara, secara khusus untuk melindungi bank-bank, baik itu bank nasional maupun bank internasional, agar tidak gulung tikar atau bangkrut. Kemudian The BIS dalam perbankan internasional bertindak sebagai pusat data atau informasi dari berbagai negara ketika akan melakukan operasional perbankan. Jadi sudah dijelaskan ya, udah pada beberapa pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas tentang The BIS ini. Jadi dia sebagai salah satunya sebagai pusat data atau informasi dari berbagai negara. Juga termasuk ke dalam sebagai pusat riset atau fungsinya melakukan riset terhadap aktivitas perekonomian atau kondisi perekonomian yang ada di berbagai negara yang tergabung di dalam jaringannya. Kemudian pengawas perbankan. Selain menjadi pihak pemberi informasi atau data dari berbagai negara, nah ini The BIS juga melakukan pengawasan terhadap perbankan internasional. Jadi sebagai International Banking Supervision. Bagian dari The BIS yang melakukan pengawasan, jadi dari The BIS itu ada divisi khusus yang melakukan pengawasan, namanya Basel Committee on Banking Supervision, BCBS. Kemudian BCBS melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya penerapan Basel III pada perbankan internasional di berbagai negara yang tergabung sebagai member The BIS. Jadi BCBS ini memiliki fungsi atau memiliki peran untuk melakukan pengawasan. Pengawasannya terhadap negara-negara apakah mereka menerapkan Basel III, regulasi Basel III yang telah disepakati atau tidak. Jadi dari 60 member The BIS itu akan diawasi oleh BCBS untuk penerapan, khususnya untuk penerapan Basel III, agar tidak terjadi krisis keuangan seperti tahun 2007 sampai 2009. Sementara pengawas bank yang ada di suatu negara diserahkan kepada badan otoritas masing-masing negara.
Di Indonesia, badan otoritas yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai Financial Services Authority (FSA). Jadi sebenarnya regulasi itu memang dibuat oleh Bank Indonesia. Dulu Bank Indonesia memiliki fungsi juga sebagai baik itu sebagai regulasi atau pembuat regulasi maupun melakukan pengawasan. Namun saat ini sudah dipecah. Jadi Bank Indonesia hanya memberikan atau membuat regulasi yang terkait dengan baik itu kondisi perekonomian maupun kondisi keuangan yang ada di Indonesia. Sementara untuk pengawasan terhadap aktivitas lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan, dan badan usaha lainnya, itu diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan ini sebenarnya adalah pecahan dari Bank Indonesia. Kemudian alasan utama penerapan regulasi perbankan nasional. Nah, di sini ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dikhawatirkan adanya risiko. Nah, di sini risikonya risiko sistemik yang dapat berdampak pada seluruh lembaga keuangan di suatu negara, bahkan dunia. Kemudian, yang kedua, ketidakmampuan nasabah penyimpan dana untuk memonitor aktivitas perbankan nasional. Karena nasabah, misalkan nasabah yang ada di Indonesia, itu tentu saja nasabah di Indonesia tidak dapat memonitor secara penuh terhadap investasinya misalkan, atau pembiayaannya yang ada di luar negeri, yang ada di bank internasional. Misalkan nasabah A yang ada di Indonesia melakukan penyimpanan dana atau menabung di bank B yang ada di negara B. Itu salah satu alasan utama adanya regulasi perbankan nasional ini adalah untuk melindungi nasabah penyimpan dana untuk memonitor aktivitas yang ada di perbankan nasional. Bagaimana aktivitas yang ada di sana. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.